Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami sayangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Hidup Indah di Usia Tua. Ini adalah tempat kita ya untuk berbagi cerita, berbagi tips supaya masa tua kita semua lebih sehat, lebih bahagia, dan tentunya lebih damai. Betul sekali. Nah, Bapak atau Ibu pernah tidak ya waktu periksa ke dokter, tiba-tiba dokternya bilang, wah tekanan darahnya agak tinggi ya Bu. Sering sekali itu terjadi. Sering ya, mungkin dalam hati kita jadi bertanya-tanya, kenapa ya bisa begini? Padahal rasanya makan juga biasa-biasa aja. Nah, itu dia. Kadang kita tidak sadar. Betul, hari ini kita akan coba mengobrol santai mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kita akan bahas pelan-pelan supaya kita semua lebih paham ya. Iya, kita bedah satu persatu. Yang mungkin tidak terlihat, dan yang paling penting, bagaimana cara kita menjaganya dengan langkah-langkah yang ringan dan mudah diikuti di rumah. Kuncinya itu, mudah diikuti. Betul. Baik, mari kita coba pahami dulu, mengapa ya terutama di Indonesia ini orang yang sudah berumur lebih mudah terkena tekanan darah tinggi. Ini pertanyaan yang sangat penting. Jadi begini Bapak dan Ibu, hipertensi itu sebenarnya tidak datang tiba-tiba. Bukan penyakit yang muncul kemarin sore. Oh, jadi ini proses panjang ya? Tepat sekali. Ini adalah hasil dari kebiasaan kita bertahun-tahun yang menumpuk sedikit demi sedikit. Sumber-sumber yang kita pelajari menyoroti beberapa penyebab utama yang akrab sekali dengan kita. Apa saja itu? Mungkin kita mulai dari makanan dulu ya. Kita kan suka sekali ya masakan yang gurih, yang asin, pakai kecap. Atau mungkin teman minum teh sore seperti gorengan, ada bakwan, pisang goreng. Jangan lupakan es teh manisnya. Nah, itu dia. Belum lagi es teh manisnya itu bagaimana pengaruhnya? Begini, garam, minyak, dan gula yang kita konsumsi selama puluhan tahun itu pelan-pelan sekali membuat pembuluh darah kita jadi lebih kaku. Kaku? Maksudnya bagaimana itu? Coba bayangkan selang air di rumah. Kalau masih baru kan lentur ya, elastis. Tapi kalau sudah tua, kena panas, kena hujan, lama-lama jadi kaku dan keras. Oh, iya, saya paham. Nah, pembuluh darah kita itu persis seperti itu. Kalau sudah kaku, tekanan di dalamnya jadi naik. Jadi tidak lentur lagi untuk menyesuaikan aliran darah. Oke, jadi itu dari makanan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua ini juga sangat umum. Aktivitas fisik kita yang cenderung berkurang. Benar sekali. Dulu waktu muda mungkin kita masih sering jalan kaki ke pasar atau sibuk di kebun. Sekarang ya mungkin lebih banyak duduk, nonton televisi atau mengobrol santai di teras rumah. Betul. Saat kita kurang bergerak, biasanya berat badan jadi cenderung naik kan? Betul. Nah, berat badan berlebih ini adalah sahabat dekatnya hipertensi Bapak Ibu. Semakin berat badan kita naik, semakin berat juga kerja jantung kita untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Masuk akal, masuk akal. Nah, ada lagi yang ketiga. Ini soal stres. Orang kan bilang kalau sudah tua hidupnya lebih tenang. Padahal sepertinya tidak juga ya. Mitos itu. Justru pikiran kita ini tidak pernah berhenti bekerja kan? Kita memikirkan anak, memikirkan cucu, kadang khawatir soal biaya hidup, kesehatan diri sendiri. Atau kadang juga merasa kesepian ya. Betul sekali. Semua pikiran itu, tanpa kita sadari, membuat jantung kita bekerja lebih keras. Sama seperti mesin mobil yang terus-menerus digas. Akhirnya, ya tekanan darah pun ikut meningkat. Wah, ternyata pikiran itu pengaruhnya besar sekali ya. Nah, yang terakhir, ini mungkin khusus untuk para bapak ya, soal kebiasaan merokok. Ini kadang sulit sekali dilepaskan. Sangat sulit. Tapi penting untuk diketahui, zat nikotin di dalam rokok itu secara langsung saat itu juga membuat pembuluh darah kita menyempit. Langsung menyempit? Iya, langsung. Ketika salurannya menyempit, sementara jantung memompa dengan kekuatan yang sama, otomatis tekanannya akan naik dengan cepat. Oke, jadi sudah jelas ya penyebabnya, dari makanan, kurang gerak, pikiran, sampai kebiasaan merokok. Masalahnya, seringkali orang dengan hipertensi itu merasa badannya sehat-sehat saja, tidak ada keluhan apa-apa. Lalu, apa sebetulnya bahayanya kalau tekanan darah tinggi ini kita biarkan? Nah, inilah mengapa hipertensi itu sering sekali disebut sebagai pembunuh diam-diam atau the silent killer. Pembunuh diam-diam. Betul. Di luar kita merasa baik-baik saja, tapi di dalam tubuh kita terjadi kerusakan yang berjalan pelan-pelan. Ada beberapa organ vital yang paling terdampak. Apa saja itu? Pertama, otak kita.
Tekanan yang terlalu tinggi dan terus-menerus itu bisa membuat pembuluh darah yang sangat halus di otak kita pecah. Wah, Inilah yang kita kenal sebagai stroke. Dan stroke ini sayangnya adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di negara kita. astagfirullah. Itu yang pertama, otak. Lalu, yang kedua tentu saja jantung. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, jantung kita ini harus memompa darah melawan tekanan yang sangat kuat. Setiap hari, setiap detik. Pasti lelah sekali ya jantungnya. Tepat. Lama-kelamaan, jantung akan kelelahan. Ototnya bisa menebal, tapi jadi lemah. Ini bisa berujung pada serangan jantung atau gagal jantung. Tanda-tandanya apa itu kalau jantung mulai lelah? Seringkali tandanya itu kita jadi gampang sekali capek. Naik tangga beberapa anak tangga saja sudah terengah-engah. Itu bisa jadi salah satu tandanya. Oke, jadi otak, jantung, lalu apa lagi? Ginjal. Ginjal ini tugasnya kan menyaring kotoran dari darah kita ya. Proses penyaringan ini terjadi di pembuluh darah yang super kecil. Iya, Tekanan darah tinggi itu merusak filter-filter kecil ini. Kalau sudah rusak, fungsi ginjal untuk membersihkan darah akan menurun. Sama persis seperti di ginjal dan otak. Pembuluh darah di bagian belakang mata kita itu juga sangat halus dan rapuh. Kalau tekanannya tinggi, pembuluh darah itu bisa rusak, bisa bocor. Akibatnya, penglihatan jadi kabur atau bahkan bisa sampai hilang. Ya ampun, ternyata dampaknya kemana-mana ya. Tidak hanya soal pusing saja. Bukan, ini masalah sistemik, mempengaruhi seluruh tubuh. Setelah mendengar semua bahayanya, mungkin Bapak dan Ibu di rumah jadi sedikit cemas. Tapi jangan khawatir ya Bapak Ibu, kabar baiknya kita bisa melindungi diri kita. Dan caranya itu dengan perubahan yang kecil dan tidak menyusahkan, tidak perlu drastis. Betul sekali, saya sangat setuju. Kuncinya adalah konsisten. Dilakukan sedikit demi sedikit, tapi setiap hari. Nah, apa saja langkah-langkah kecilnya mungkin dari makanan dulu? Untuk makanan, fokus utamanya adalah kurangi 3 hal. Garam, gula, dan minyak. Cara mudahnya bagaimana? Mungkin bisa diberi contoh? Bisa. Misalnya, kalau Bapak atau Ibu biasa makan tempe digoreng, sesekali coba dikukus atau dipanggang. Enak juga kok. Oh, dipepes mungkin ya? Di PPS, betul. Atau kalau pesan es teh manis di warung, coba minta gulanya setengah saja dari biasanya. Atau yang paling baik, ya lebih sering masak sendiri di rumah. Jadi bumbunya bisa kita takar sendiri. Jadi kita punya kendali penuh ya? Tepat. Hanya dengan mengurangi 1 sendok teh garam saja per hari, penelitian sudah menunjukkan tekanan darah itu bisa turun secara nyata. Wah, luar biasa. Oke, itu soal makanan. Lalu yang kedua soal bergerak. Nah, ini juga penting. Tidak perlu olahraga berat seperti lari maraton, Bapak Ibu. Tidak perlu ya? Tidak perlu. Cukup jalan santai keliling kompleks di pagi hari selama katakanlah 25-30 menit. Atau mungkin ikut senam lansia bersama teman-teman. Jalan kaki ke warung dekat rumah atau ke masjid itu termasuk hitungan juga tidak? Tentu saja, itu sudah sangat baik. Gerakan-gerakan ringan seperti itu membantu pembuluh darah kita kembali lentur dan juga melatih jantung kita agar tetap kuat. Baik. Yang ketiga, menjaga hati agar tetap tenang. Ini bagaimana caranya? Ini bisa dengan cara yang sangat sederhana. Coba setiap pagi, setelah sholat subuh misalnya, duduk tenang sebentar, atur napas pelan-pelan selama 10 menit. Meditasi ringan ya? Betul. Atau bisa juga sambil memutar lagu-lagu lawas yang disuka. Yang penting, kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Coba ceritakan ke keluarga, ke anak, atau ke tetangga terdekat. Jadi berbagi beban pikiran itu penting. Sangat penting. Ingat ya Bapak dan Ibu, ketika pikiran kita tenang, tekanan darah kita juga akan ikut tenang. Siap. Nah, ini yang keempat. Untuk yang merokok. Kalau berhenti total terasa sangat berat. Bagaimana solusinya? Coba dikurangi secara bertahap. Jangan langsung berhenti. Misalnya, hari ini coba kurangi 1 batang saja dari biasanya. Atau cari kegiatan lain saat keinginan merokok itu datang. Misalnya dengan mengunyah permen atau minum air putih. Jadi dialihkan perhatiannya ya? Betul. Setiap batang rokok yang tidak kita hisap, itu adalah sebuah hadiah yang sangat berharga untuk kesehatan jantung kita di masa depan. Pesan yang sangat bagus. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan lupakan periksa kesehatan rutin. Ini adalah kunci dari semuanya. Jangan menunggu sampai ada keluhan. Betul. Coba rutin periksa tekanan darah. Bisa di puskesmas, di posyandu lansia setiap bulan. Mendeteksi masalah lebih awal itu jauh lebih baik dan jauh lebih mudah ditangani daripada menunggu sampai ada komplikasi.
Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, hipertensi itu bukanlah akhir dari segalanya ya. Sama sekali bukan. Anggap saja ini sebagai pengingat dari tubuh kita yang mungkin meminta untuk lebih disayangi lagi. Betul. Pada usia berapapun, kita tetap bisa hidup sehat kok. Bisa menikmati waktu bersama cucu, bisa beribadah dengan lebih tenang, dan melakukan hal-hal yang kita sukai. Dengan perubahan-perubahan kecil setiap hari tadi, kita bisa mengendalikan tekanan darah dan insya Allah bisa menjalani hari tua dengan lebih damai dan penuh rasa syukur. Amin, amin, ya robbal alamin. Jika Bapak dan Ibu merasa obrolan kita hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, lalu bagikan kepada teman atau keluarga, dan jangan lupa juga untuk berlangganan kanal Hidup Indah di Usia Tua ini agar tidak ketinggalan informasi sehat lainnya. Silahkan dibagikan, semoga jadi ladang pahala. Amin. Sebagai penutup, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk merenung sejenak. Setelah mendengar semua ini, kira-kira satu kebiasaan kecil apa yang akan Bapak atau Ibu coba mulai besok pagi untuk lebih menyayangi tubuh Anda? Satu saja, yang paling mudah untuk dimulai. Tidak perlu dijawab sekarang, cukup direnungkan saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.